Clayface akhirnya sudah meriliskan official trailernya tanpa ada babi bu pak, tanpa ada babi bu tiba-tiba dari pihak DC dan juga Warner Bros. Akhirnya mereka meriliskan sebuah trailernya Clayface. Wow! Jir, maaf ya, akhir bulan Juli ini kita dibombardir oleh banyak banget project trailer. Yang pertama adalah trailernya Avengers Doomsday, which is sudah pernah kita breakdown kemarin. Yang kedua adalah trailernya Spider-Man Brand New Day untuk final trailernya. Yang ketiga adalah Project Clayface. Jadi Marvel di sini udah lagi perang mengenai marketingnya mereka nih. Tapi Pak, harus gue akui, film Clayface ini sangat gue tunggu. Karena apa? Karena gue pengen tahu bagaimana bentuk perspektif James Gunn ketika dia mengerjakan sebuah project tema musuh Batman yang sangat diremehkan oleh para fanboy DC ini Pak. Karena mau maaf ya, kalau mengenai musuh-musuh Batman yang paling diangkat cuman The Riddler, The Joker, Penguin, Mr. Freeze, Poison Ivy, itu kan apa ya, musuh-musuh Batman yang udah punya nama kan ya. Nah kalau Clayface ini beda banget Pak, yang dimana Clayface ini merupakan musuh Batman yang sering diremehkan, oke? Sering diremehkan di berbagai macam project animasi, project game, Arkham Origins juga sama Pak. Sama, makanya ini adalah sebuah bentuk pembuktian yang sangat berani kepada James Gunn bahwa James Gunn ingin mengangkat tokoh-tokoh DC yang kurang terkenal dan mereka siap diberikan sebuah project stand alone mereka masing-masing. Contoh, Peacemaker. Ya dimana gue yakin sih semua para fanboy DC gak ada yang tahu mengenai Peacemaker seperti apa. Dan ketika James Gunn diberikan sebuah bentuk project Peacemaker seperti ini, semua para fanboy DC jadi makin suka. Dan plotnya bagus, makanya gue pengen tahu sih bagaimana James Gunn ini akan mengerjakan project film Clayface ini. Dan perlu diingat ya bahwa project Clayface ini dikerjakan oleh dua orang legend man, James Gunn dan juga Matt Reeves. Wow, gokil nih. Dua orang legend DC akhirnya bergabung untuk mengerjakan film Clayface ini cuy. Mantap sih. Hahaha. Anjir lah. Jadi ada dua produser ya yang mengawasi mengenai projectnya Clayface ini. Dan perlu diingat bahwa Clayface ini satu universe dengan projectnya DC James Gunn. Yang dimana Clayface ini akan bertemu dengan Superman, dengan Batman versi James Gunn seperti apa. Karena pokoknya si Clayface ini akan satu semesta dengan DC-nya James Gunn. Oke ya, fix ya. Dan sekarang pada video kali ini kita akan mereaction tentang apa yang akan terjadi kepada projectnya Clayface seperti apa. Karena yang gue tahu adalah Clayface ini merupakan seorang aktor gagal yang dimana akhirnya kehidupannya udah mulai berubah ketika wajahnya udah diseram sebuah bentuk cairan kimia Pak. Alhasil dia bisa menyamar menjadi siapa saja yang dia inginkan. Itulah Clayface. Dan bentuknya seperti ini Pak. Lumpur hidup yang sangat mengerikan. Dan bahkan Clayface udah pernah muncul di animasi Creature Commandos yang juga merupakan semesta dari projectnya DC James Gunn. Wow, gokil aja. So, gue pengen tahu bagaimana bentuk body horror yang akan dibuatkan kepada projectnya film DC Universe yang satu ini, oke? Jadi so, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mereaction mengenai official trailernya Clayface. Sikat coy! Oke. Show me. Anjir, disturbing jir. Oh, DC Studios. Oke. What do you want, Mr. Higgins? I want my life back. Oh, aktor terkenal dia Pak, Matt Hagen. Oke. Tragedy, what they did to him. Boo. Oh, Human trust. dihancurkan oleh mafia ya. Oke. This isn't cosmetic surgery. Even if it kills me, I'll be better off than I am now. Oh, oke. Oke. I'm okay. You okay? I'm okay. I feel great, actually. Oh, dikasih serum ya. No idea what side effects you'll have or how to treat them. Oh. Sir, the seatbelt sign is on. We're in unknown territory. Oh, duh. Aduh. Aduh. Wah, disturbing jir. What's happening? Wow, Clayface. Harboring
Feelings of anger, you need to let them go. You wanna know how I feel? Oh. The people I trusted betrayed me. The justice system failed me. They Oh. stole my career, my money, my life. I'm a monster. Oh. Woo. Oke. Oke, lawannya mafia ya. Oke. Balas dendam nih sama dia nih. Oke. I have no idea who you are. Bentuknya keluar, Pak. Bentuknya keluar, Clayface. Oke. 23 Oktober tahun 2026. Fix pas bulan Halloween. Pas bulan Halloween banget. Oke. Buat gue pribadi sebagai fans Batman, gue tahu ya mengenai Clayface seperti apa, bagaimana plot ceritanya. Dan emang tokoh yang diangkat ini adalah Matt Hagen yang merupakan aktor terkenal sampai pada akhirnya wajahnya dirusak oleh para mafia karena dia udah telah mengganggu pacar dari mafia tersebut. Sampai pada akhirnya wajahnya dihancurkan sedemikian rupa. Oke, sebagai bentuk balas dendam mereka kepada si Matt Hagen ini. Nah, dikarenakan dia udah trauma ya karena semua kehidupannya udah hancur, pekerjaannya hancur, bahkan famousnya udah hancur total. Dan akhirnya dia minta tolong kepada seorang ilmuwan untuk memperbaiki wajahnya dengan cara dia pakai serum yang paling berbahaya. Dan efek sampingnya adalah wajahnya kembali, tapi dia dapat kekuatan tambahan yang dimana akhirnya dia bisa merubah semua struktur wajahnya menjadi sosok seperti ini, Pak. Oke, Clayface. Dan bahkan di akhir trailer tadi kita bisa melihat bahwa ada penampakan tubuh Clayface yang lumpuh hidup tapi belum tunjukkan sepenuhnya ya. Tapi mengenai tease-nya sudah ada, Pak. Wow, Clayface akhirnya sudah kembali, cuy. Oke. Tapi mengenai beberapa body horror yang disampaikan, jujur ini jauh lebih disturbing. Dan sebenarnya kita tahu ya bahwa James Gunn juga adalah tipe produser yang juga pernah mengerjakan film horor yang paling gokil yang terinspirasi dari Superman. Itu adalah Brightburn tahun 2017, oke? Jadi mana itu dibuatkan sebuah bentuk kisah what if kalau misalkan Superman adalah orang jahat. Gue dapat sebuah bentuk informasi bahwa film Clayface ini akan bertepatan jauh sebelum terjadinya animasi Creature Commandos dan juga film Superman. Oke, jadi mengenai film ini sebagai bentuk originsnya Clayface seperti apa? Karena kan di animasi Creature Commandos, Clayface sudah hadir. Yang dimana akhirnya dia merupakan tokoh tahanan yang dibentuk oleh si Amanda Waller juga. Nah, gitu ya, makanya di film ini gue pengen tahu bagaimana bentuk kisahnya, bagaimana bentuk sebuah kehidupan si Clayface seperti apa ya. Jadi gue sebagai fans jujur gue suka mengenai beberapa ton horornya, mengenai beberapa ton brutal seperti apa, bahkan ada beberapa adegan menjijikan, Pak ya, dengan wajahnya hilang, matanya hilang, itu bersih, Pak. Itu animasinya itu gokil banget, Pak. Karena ya lagi-lagi DC sekarang udah pakai animasi ILM yang dimana ini merupakan sebuah bentuk CGI paling real. Oke, ini adalah CGI paling real yang dimana tipe CGI ini yang udah digunakan oleh semua pihak Disney, bahkan oleh pihak Marvel Studios sekaligus. Oke, jadi oke ya, gue suka sih akhirnya Clayface udah pakai animasi CGI yang paling jauh lebih realistis. Mantap, gokil. Dan pas gue ikutin mengenai beberapa ton horor yang mereka sampaikan ya, jujur ya, entah kenapa film ini membuat gua callback kepada filmnya Joker karya Todd Phillips ya. Yang pertama. Yang kedua tidak akan saya anggap. Apa itu yang kedua tuh? Karena apa? Mohon maaf ya, yang pertama itu udah sangat masterpiece banget. Udah gelap, dark, dan semua ciri khas DC itu sampaikan dengan baik, Pak. Oke? Jadi ya nggak ada elemen musikal kayak di film kedua, apa-apaan, Pak. Itu maaf ya, film kedua itu udah menghancurkan dari apa yang bagus di film pertama. Apa sih yang kedua tuh? Astaga, makanya ya gue akui ya, film Joker itu yang paling gue akui cuman film pertama. Yang kedua bullshit lah, apa itu. Tapi mengenai film Clayface ini ya, mengenai tone-nya sama-sama Joker. Dengan gelap, dengan tone yang jauh lebih serius, ya kan, bahkan dengan berbagai macam elemen tone body horror yang jauh lebih mengintimidasi para penontonnya, oke? Apalagi tokoh Clayface ini merupakan tokoh musuh Batman yang dimana nggak semua orang bisa kenal, oke ya? Jadi ya ini merupakan tokoh kelas B lah ya, kelas B villain Batman yang dimana dia udah sering muncul di berbagai macam komik sama animasi, itu pun juga nggak yang terlalu mendominan.
Oke, jadi ya Clevis ini adalah tokoh villain Batman paling diremehkan. Dan sekarang dia diberikan sebuah bentuk film solonya yang dikerjakan oleh pihak Matt Reeves serta James Gunn. Oke ya, dan ya gue akui ya, gue kangen banget dengan film-film DC yang bertemakan dark, tema-tema kelam. Ya seperti zaman-zamannya Zack Snyder. Makanya gue ketika tonton mengenai film Clevis ini, akhirnya gue bisa diberikan sebuah bentuk film DC yang gak kaleng-kaleng, men. Oke, karena apa? Karena ciri khas DC adalah kelam. Oke, DC ciri khasnya adalah kelam, men. Ya tergantung sih ya. Kalau Superman kalau dibuat kelam juga agak aneh ya. Tapi kalau kayak Batman, Green Lantern ya kan, atau mungkin Wonder Woman, itu kan di semua komedi karya di WIB itu juga lebih kelam, men. Dan apakah ada Batman yang akan tampil kepada film ini? Karena maaf ya, gue dapat sebuah rumor dari para fans yang mengatakan kalau sepertinya Clevis akan melawan Batman di ending film tersebut untuk nyambung kepada filmnya Batman The Brave and Bold yang akan dikerjakan oleh pihak Andy Muschietti. Karena sekali lagi ya, ini adalah Clevis yang satu semesta dengan DCU-nya James Gunn. Oke, bukan DC Elseworld, bukan DC yang terpisah, bukan. Ini adalah DCU James Gunn utama. Oke ya, jadi ada kemungkinan kalau sepertinya Batman akan tampil kepada film ini dalam segi bentuk siluet kayak atau bagaimana, well kita kurang tahu ya. Mengingat James Gunn masih belum bisa memberikan sebuah nama tentang siapakah aktor yang akan berperan sebagai Batman kepada filmnya DCU-nya James Gunn ini. Oke. Jadi mengenai Clevis ini yang gue suka adalah tone-nya, bahkan aktornya pas banget. Gue bisa merasakan bagaimana bentuk dia depresi, dia marah, dia kecewa. Itu gue suka banget, men. Dan wajahnya pas banget, pas sebagai villain ya. Makanya gue suka mengenai kemampuan aktingnya dan gue suka beberapa adegan yang perlu disturbing ya. Tapi gue menemukan sebuah bentuk adegan paling disturbing itu adalah ketika dia lagi di toilet pesawat ya. Matanya Pak hilang, gila, matanya hilang, pipinya meleleh. Wah itu Clevis banget sih, gila. Akhirnya tokoh DC yang paling diremehkan ini diangkat kepada film live action pertama lagi. Film pertama live action DC yang bertemakan musuh, villain. Oke, mantap sih. Gokil, gila. Gila sih, akhirnya Clevis akan dimunculkan dengan serius kepada filmnya live action yang satu ini. Yang dimana film ini akan siap tayang pada tanggal 23 Oktober, pas bulan Halloween. Oke, jadi kalau di Indonesia ya, kemungkinan film ini akan siap tayang lebih awal. Mungkin kalau nggak tanggal 21 atau nggak 22 ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai film Clevis yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.